Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwasanya dulu tuh apabila seseorang mau bertaubat kepada Allah Ta'ala, pintu taubat senantiasa terbuka bagi hamba tersebut kalau dia mau bertaubat. Dikatakan ada satu orang tuh, kata Nabi Muhammad cerita kepada kita, ada orang sudah membunuh 99 nyawa dari Bani Israel, hingga datang keinginan dalam hatinya mau bertaubat. Datang ke satu ustadz yang paling ahli, paling alim ustadz di zaman ini, siapa? Dia bilang Ustadz Fulan, populer. Disamperin, saya udah membunuh 99 nyawa, kalau saya mau bertaubat bisa apa enggak? Maka ustadz terus bilang, kamu udah membunuh 99 nyawa, Allah nggak bakal ngampunin dosa-dosa kamu. Nah ini sekarang kadang orang tuh gemar menghakimi orang lain, bertindak seolah-olah dirinya adalah sebagai Tuhan. Dia yang masukin orang ke surga, dia yang masukin orang ke neraka, dia yang ngatur ini diampunin, ini tidak diampuni. Tugas kita dakwah bukan menghakimi orang lain. Ini di surga di neraka itu bukan peran kita, bukan tugas kita, itu tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ngajak, tugas kita kasih tahu, bukan menghakimi orang lain. Ini orang ini Nabi Muhammad menyebutkan, saya udah membunuh 99 nyawa, saya mau taubat bisa gak? Dia bilang tidak bisa, kamu tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka orang itu, si penjahat ini, dia marah ngelihat ustadz kayak begini. Ya udah dah, kalau emang gak diampuni oleh Allah, saya lengkapin 100, dibunuh ustadznya, lengkap 100 sudah. Hingga akhirnya timbul lagi setelah sekian lama, timbul keinginan mau bertaubat. Kali ini siapa yang paling alim di negeri ini? Dia bilang ada orang alim di negeri ini. Begitu Fulan, samperin dia, disamperin, bilang Ustadz saya udah ngebunuh 100 nyawa, kalau saya mau taubat bisa gak? Dia bilang bisa, asalkan kamu sungguh-sungguh bertaubat. Diajarkan caranya. Caranya bagaimana? Kamu harus tinggalkan lingkungan yang busuk. Selama kamu di lingkungan itu, kamu akan terus maksiat. Maka ya sudah, dia niat untuk berhijrah. Hijrah keluar dari kampung penjahat menuju kampungnya solihin. Baru keluar dari kampung penjahat, niat mau taubat, di tengah jalan meninggal dunia. Datang malaikat azab, nah ini jatahnya saya, mau ditarik ke neraka. Datang malaikat rahmat, gak bisa, kan dia udah niat taubat. Kan baru niat kan, belum taubat. Sampai akhirnya nih debat antara dua malaikat. Allah Ta'ala utus malaikat yang lain menengahi. Kemudian malaikat penengah itu dia mengatakan, sudah hitung saja, dia lebih dekat ke kampungnya solihin atau ke kampungnya penjahat. Kalau dia lebih dekat ke kampungnya penjahat, ya bawa ke neraka. Kalau dia lebih dekat ke kampungnya solihin, bawa ke surga. Begitu dihitung, Allah Ta'ala perintahkan kepada kampungnya penjahat, kampung penjahat, menjauhlah. Allah Ta'ala perintahkan kepada kaum solihin, kampungnya kaum solihin, mendekatlah. Lihat, Allah kalau udah melihat hambanya bertaubat, Allah Ta'ala permudah sarana bagi hamba tersebut untuk mendekatkan anugerahnya kepada hamba itu. Hingga ketika dihitung, ternyata lebih dekat ke kampungnya solihin cuma selisih 1 jengkal saja. Subhanallah. Nah ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Saudara-saudara sekalian, dulu tuh ada di zaman Bani Israel, ada satu orang dia bikin maksiat, ada lagi yang satu orang lagi dia bikin taat. Ini orang yang taat, harusnya orang makin taat makin merendah, makin tawadhu', makin bersabar, makin istiqamah, makin santun, makin berakhlak. Begitu kan orang makin taat harus begitu. Jangan makin taat makin arogan, makin taat makin sombong, makin taat makin takabbur, makin dengki, makin iri. Nauzubillah. Ini orang yang macam begini adalah orang yang ghurur, tertipu dengan ketaatannya sendiri. Nauzubillah. Ada dua orang, yang satu tukang maksiat, yang satu tukang taat. Alhasil mereka ada sedikit cekcok. Kemudian orang yang tukang taat ini berkata kepada yang tukang maksiat, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Tuh, arogan kan? Mau bersikap sebagai Tuhan. Dia udah ibadat 40 tahun, yang ini maksiat 40 tahun. Akhirnya yang ibadat 40 tahun bilang, kamu, orang macam kamu di neraka gak bakalan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini orang kecil hati. Tahu-tahu Allah Ta'ala utus Nabi di zaman tersebut, datangi kepada Fulan. Mereka berdua, itu tetangga, yang satu tukang maksiat, yang satu tukang taat. Bilang kepada mereka, Allah Ta'ala nyatakan
bahwasanya kalian, amalan kalian masing-masing mulai dari nol. Allah Ta'ala katakan, suara siapa ini yang demikian kurang ajar mengatasnamakan Allah kalau Allah tidak akan mengampuni dosanya orang itu. Katakan kepada mereka berdua bahwasanya masing-masing mulai dari nol. Yang taat, ketaatannya hangus, suruh mulai dari nol lagi. Yang maksiat, saya bikin dosa-dosanya, saya hapuskan. Mau apa? Suruh mulai dari nol, suruh dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita hidup di dunia ini adalah wilayah adab kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Ketahuilah bahwasanya perbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak benar. Bahkan bukan cuma taubat dari hal yang haram, taubat dari hal yang makruh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dulu itu taubatnya mereka tahu taubat dari apa? Taubat gara-gara tidak sholat jamaah. Tuh taubatnya mereka, istighfar, taubat, nangis berhari-hari. Kenapa kamu nangis berhari-hari? Saya nggak sholat jamaah, luput sholat jamaah hari ini. Ada lagi satu orang nangis, kenapa kamu nangis? Saya nangis bertaubat kepada Allah Ta'ala, udah sebulan saya nangis. Kenapa? Atas apa? Gara-gara tidak bangun malam, satu kali luput tahajud bangun malam. Bukan atas hal yang haram. Di antara para kaum salihin, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir wa katsir min salafina, itu mereka mengatakan, sejak saya berusia 17 tahun, ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Saya enggak pernah mengerjakan perbuatan yang makruh, bahkan niat untuk ngerjain perbuatan makruh enggak terlintas di pikiran saya, apalagi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehebatan tuh di sini bukan dinilai dari banyaknya harta, bukan dinilai dari banyaknya tahta, bukan dinilai dari kekuasaan ataupun uang, bukan di situ kemuliaan, bukan juga dinilai dari banyaknya pengikut, tapi kemuliaan itu dinilai sejauh mana istiqamah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ninggalkan yang makruh, apalagi hal yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Itu dikatakan oleh salah seorang minas salihin, begitu, Malik bin Dinar dan beberapa ulama yang lain, ketika dia tahajud bangun malam begitu kepada Allah Ta'ala sambil dia memegang janggutnya dan dia berkata, wa sawatah wa intaghfirli. Dia bilang, ya Allah maafkan saya. Kemudian dia pegang janggutnya, dia berkata, wa sawatah, alangkah malunya walaupun saya diampuni oleh Allah. Walaupun saya diampuni, malu, saya nggak punya muka untuk ketemu Allah Ta'ala setelah saya membuat hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun diampuni, memalukan. Apalagi kita nggak tahu kita diampunin atau enggak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, ada dulu satu orang guru, dia nasihatin kepada muridnya. Dia bilang, kamu kalau mau maksiat, muridnya bilang, Ustadz, saya sering dikuasai oleh hawa nafsu, kebawa mau maksiat. Imamul Haddad dalam babu taubah tadi dia bilang, jangan orang tuh disuruh taubat, dia bilang, ya percuma saya taubat, ntar dikuasain hawa nafsu, kalah lagi sama nafsu sama setan, kejermus lagi maksiat. Masa mesti taubat lagi berulang 2-3 kali? Imamul Haddad bilang, jangan kamu tertipu dengan bujukan nafsu untuk meninggalkan taubat. Taubat, tiap kamu bikin dosa, taubat. Walaupun dalam sehari dia 100 kali bikin dosa, taubat. 100 kali bikin dosa, taubat. Dia bolak-balik begitu sebanyak 100 kali, tetap taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala melihat kesungguhan kita untuk bertaubat, Allah bakal tolongin kita, Allah bakal nyelamatin kita. Hidayat di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu guru dia nasihatin muridnya, bilang, Ustadz, saya sering kebawa maksiat, dikuasai oleh hawa nafsu. Apa solusinya? Dia bilang, kalau kamu mau maksiat, satu, boleh kamu maksiat, tapi jangan maksiat di bumi Allah. Cari tempat lain. Ya, bayangin kita tinggal di rumah orang, terus kita nyolong barang orang tersebut. Kurang ajar gak nih? Ini tamu tapi nyolong. Ada gak yang begitu? Dia bertamu, dia kotorin, dia buang air di ruang tamu. Itu kurang ajar namanya. Kamu mau maksiat, boleh, tapi jangan maksiat di buminya Allah. Cari tempat lain. Lah, nggak ada tempat lain, semua buminya Allah Ta'ala. Ya kalau begitu kamu mau maksiat boleh, tapi jangan bernaung di bawah langitnya Allah, cari atap yang lain. Bilang, tidak ada, semuanya nggak ada tempat lain. Kalau begitu kamu mau maksiat boleh,
tapi jangan makan rizki dari Allah. Lah nggak mungkin saya mati kalau nggak makan rizki.